Waktu ndak dihidang bengih, Pak. Jadi bengih waktu ndak dihidang, ndak taruh. Ini dia ada yang bilang medih ke kamu ya orang Tuhan kampung kan medih ke hidang. Baik lagi nya. Masya Allah orang sedang tertimpa musibah tayu hidang. Ada kedanya yang sedang bertakziah. Ini berlawanan dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ah. Jadi kadang-kadang yang kebenaran Bapak. Dan pihak keluarga pun kadang-kadang karena sudah terbiasa keadaan begitu, akhirnya terpaksa walaupun bahasanya hana mangat, sebenarnya ini bahasa terpaksa, Pak. Bahasa terpaksa itu. Nah, jadi kita yang bisa rubah-rubahlah. Jangan biasakan. Insya-Allah kalau kita rubah maka kita lebih berkah, gampang lebih mendapatkan rahmat dengan memuliakan orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Tak perlu pun kita larang dan tak perlu pun seseorang mengatakannya hanjitnya, harumnya, hanjit enggak juga sampai segitu. Karena kalau itu aneh kalau ada orang yang mengharamkan itu tetapi bicara doanya aja. Jadi sama dia hana maksudnya kan datang enggak ada doa, enggak ada apa-apa. Tapi bicara dunia boleh kalau itu dianggap enggak terlarang, itu juga aneh dengan begitu, ya. Nah, jadi yang intinya enggak ada kalimat-kalimat khusus yang diajarkan untuk melakukan ta'ziah. Baik. Berikutnya. Hukum berikutnya tentang dhiyafatu ahlil mayit wasun'ut ta'am lahum. Ini terakhir nih Pak. Ini banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat dan sensitif. Dhiyafatu ahlil mayit. Apa hukumnya? Ahlul mayit, kedatangan tamu, wasun'ut ta'am lahum. Lalu ahlul keluarga membuat makanan untuk mereka. Nah, ini kan kebiasaan yang sudah sering terjadi. Jadi yang ditimpa musibah yang membuat makanan untuk orang yang datang. Ini yang dibicarakan di sini, Pak. Mari kita lihat apa yang dicatat oleh para ulama. Sekali lagi, Pak, yang tulisnya bermazhab Syafi'i. Syekhnya yang Syekh Wahbah Zuhair ini bermazhab Syafi'i. Cuma beliau menulis kitab tentang berbagai mazhab. Nah, yustahabbu li aqriba al-mayyit wa jiranihi ayasna'u ta'aman li ahli al-mayyit. Sunnah hukumnya kepada para kerabat si mayat dan tetangga-tetangga untuk membuat makanan kepada keluarga si mayat. Ini dulu yang dicatat. Sunnah hukumnya. Kerabat si mayat, kerabat keluarga si mayat, wajiran dan juga tetangga si mayat yang keluarga sedang berduka. Sunnah hukumnya membuatkan makanan untuk keluarga yang ditinggalkan. Itu sunnahnya. Begitu hukumnya. Dan itu berdasarkan hadis dari Abu Daud, Tirmizi, riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Baihaqi. Dan hadis ini hasan. Ada yang mengatakannya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ketika lama qutila Ja'far bin Abi Thalib. Ketika meninggalnya Ja'far anak Abu Thalib, itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal syahid, terbunuh syuhada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata kepada sahabat-sahabat, "Isna'u li ahli Ja'far ta'aman." Buatlah makanan kepada keluarga Ja'far. Jadi semua sahabat lain disuruh buatlah makanan kepada keluarga Ja'far. Fa innahu qad ja'ahum amrun yushghiluhum anhu. Sungguh telah datang kepada keluarga yang ditinggalkan
urusan yang membuat mereka sibuk. Urusan apa yang sibuk? Yaitu urusan dalam kesedihan, dalam duka. Jadi keluarga mayat itu kan disibukkan dengan duka mereka, dengan air mata mereka yang baru ditinggalkan oleh seseorang yang dicintainya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh orang-orang sekitar si mayat yang membuat makanan untuk keluarga si mayat. Dan ini tujuannya adalah untuk menolong keluarga si mayat jangan sudah tertimpa duka disibukkan lagi dengan urusan-urusan yang seharusnya mereka tidak perlu lakukan. Ya. Karena orang Pak kalau sedang bersedih hatinya dumpuh air. Kita kalau sedang sedih saja you pegatnya. Ada orang yang sedang bersedih hati lalu menuju ke dapur buat indomie pakai telur. Ini contoh paling sederhana. Ini kita sedang sedih nih. Ya. Sedang sedih, keluar nilai tidak lulus. Apakah untuk memperingati tidak lulus itu dajak dapur, tak pegak mi. Tak pegak mi, dah peduk bapak tak pajuh. Jangankannya, meteun Pak. Tertelan pun tak mau lagi. Begitu keluar tak lulus. Dah. Yang buat mi seharusnya siapa? Temannya. Temannya datang buat mi nyoga pajuh boleh. Mudah-mudahan nanti dah fikir dah ke dah pegat kata macam mana dulu kok di begitu-begitu kan orang datang menghiburnya. Itu kan logikanya kan begitu Pak. Tak ada orang sedih yang tiba-tiba dia sedang untuk makan. Orang sedih itu tak sanggup makan. Walaupun sedang lapar pun, makanya orang sedang bersedih itu lapar pun tak terasa. Kenapa? Dia hatinya tak senang, sedang berduka. Nah, jadi tujuan kita buat makanan itu seperti yang disuruh Nabi untuk menghibur mereka dan itu pahalanya besar. Nah, dan itu disuruh bihaisu yushbi'uhum fi yaumihim wa lailatihim. Ukuran buat makanan untuk orang yang berduka adalah sekira-kira makanan itu bisa dimakan sehari semalam oleh mereka. Jadi bukan sekali buat. Sekali buat. Jadi dari pagi itu kita katakan ke orang berduka, ini kalau kita mengikuti aturan Nabi, kita katakan awak arona duduk di rumah selama 3 hari ini enggak usah buat apa-apa, biar kami semua yang tetangga-tetangga yang buat. Itu seharusnya yang dilakukan. Dah. Yang nilai yang pada pupum. Nyolong lu baca apa adanya, Pak. Hanalung tamar, hanalung. Nah, begitu yang tertulis. Sudah, kemudian berikutnya disambung lagi. Ya, karena perkara-perkara lainnya menyo hanada baca untuk kena ada tanya. Ya, sudah dibilang macam-macam, hana betul yang Wahabi, Muhammadiyah, segala macam. Padahal dalam kitab lagi yang betul. Dan dalam kitab lain menansi betul. Karena beliau ini mengumpulkan dari hampir semua 4 kitab mazhab-mazhab. Berikutnya, amma sun'u ahlil baiti ta'aman linnas. Tadi kan seruhannya yang keluarga dekat, si mayat, dan tetangga buat makanan untuk yang berduka. Sedangkan, kalau makanan itu dibuat oleh ahlul baiti, oleh orang yang berduka, untuk orang yang datang. Ini akibatnya. Koma, lagi draw koma. Jadi bikin kurang dah. Lalu apa yang dilakukan? Hukum orang yang ditimpa musibah membuat makanan kepada orang yang datang, famakruhun wa bid'atun la aslalaha. Itu perbuatan itu dibenci dan itu bid'ah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi ini yang memang begini seharusnya. Itu perbuatan makruh, dibenci, bid'atun, dan itu bid'ah. Bid'ah itu maksudnya tidak pernah dilakukan itu di masa Nabi, sahabat. La aslalaha. Dan tidak ada dasarnya untuk menyuruh orang yang berduka membuat makanan kepada tamu yang mentakziahkannya. Kenapa begitu? Li'anna fihi ziyadatun ala musibatihim.
kalau itu yang terjadi, itu menambah musibah pada mereka. Wasyughlan lahum ila syughlihim. Membuat mereka sibuk di atas sibuk. Sudah sibuk nangis, sibuk buat makanan. Wa tashabbuhan bisun'i ahli jahiliyah. Sekaligus itu bertasyabbuh dengan amalan orang jahiliyah. Ini kita fikirkan betul, Pak. Walaupun kita melakukan kebalikan dari ini. Sekarang kalau kita ajak berfikir sehat, orang ditimpa musibah, sedang musibah. Lalu kemudian kita minta dia melayani kita yang datang. Sedangkan kita datang dalam keadaan menghibur. Sudah dia yang tiba-tiba menyibukkan diri untuk menghibur kita. Ini kata balik keadaan. Bahkan sebahagian kadang-kadang tak sempat menangis. Tak ada waktu lagi nangis, Pak. Bahkan, kagabuk buah manok dalam bulau. Kemudian gulenya, kemudian nyojih. Kablo sakai letiar, katruk jami. Nyojih. Dia orang baru meninggal suami, baru meninggal anak. Air mata pun tak sempat jatuh. Sudah disibukkan dengan perkara begitu. Apakah ni menyuhana ke pegat? Gekun le urang kampung. Ke le urang kampung, nyan mentang hai tim pegat. Sebenarnya semua orang, Pak, setelah kejadian itu semua merasa bahawa kapalo tengah dah musibah ngeo, kok he badan alenyan utang tumpuk. Semuanya merasa. Cuma orangnya saling tutup menutupi saja. Pegah banget. Seharusnya orang alim itu memberitahu yang sebenarnya, bukan menambah masalah. Di sini kan ditulis, dengan kita datang, lalu kita minta kepada orang, atau membiasakan, minta itu membiasakan. Maksud membiasakan, kalau enggak buat, diajak. Nah, itu kan orang ini kan, keluarga ini karena sudah biasa begitu dari rumah ke rumah, watihana kepegat, dia merasa nanti bermasalah. Nyokah ada pegat, dekat ada mangat. Akhirnya apa yang terjadi? Terpaksa buat. Yang seharusnya dia duduk diam, dia tumpahkan segala kesedihan, dia datang, orang bawa makanan, dia makan. Seharusnya. Ini tidak, sudah terbalik, Pak. Makanya perkara ini, kalau bisa, jangan dibiasakan. Jangan sampai ahli keluarga yang ditinggalkan, sudah jatuh, tertimpa tangga. Tangganya tangga besi, Pak. Tangga kai, menyorunyin kai masih lumayan. Tangga besi, Pak. Udah jatuh, hana sempat. Memang semua orang mengatakan begini, Pak. Tapi nyan kan, hana tak masalah. Hana masalah, hana rek gero tu. Hana masalah, hana rek gero. Watak rek gero. Baru kita merasa bahawa, medihkan. Baik-baik tanya oleh ganyo, baru timpa musibah, kana macam. Semua ada di dalam hati perkataan itu. Cuma kadang-kadang kita telah memenangkan kebiasaan di atas kebenaran. Jadi ini perkara sebenarnya tidak perlu diwariskan. Jadi tidak perlu kita wariskan hal-hal yang sebenarnya urusannya tidak disuruh di dalam agama. Ditambah di sini dikutip kalimat Ibnu Jarir bin Abdullah. Salah seorang tabi'in Ibnu Jarir bin Abdullah mengatakan, "Kunna na'uddul ijtima' ila ahli al-mayyit wa sun'uhum at-ta'am minan niyaha." Kami menganggap bahawa berkumpul dengan menyuruh atau dengan dibuatkan makanan oleh keluarga yang sedang musibah itu termasuk niyahah, termasuk urusan meratap. Jadi artinya terlarang. Kecuali. Nah, setelah kita faham itu ada pengecualian, Pak. Nah, pengecualian ini juga harus dipahami. Kapan dia masih dibolehkan begitu? Wa inda'an al-hajah lizalik. Kalau ada kebutuhan yang membuat harus begitu. Harus disediakan makanan oleh pihak keluarga yang ditimpa musibah. Jazang. Maka di saat itu dibolehkan. Kapan keadaan dibolehkan menyiapkan makanan untuk orang yang datang oleh keluarga yang ditimpa musibah? Yaitu di antaranya contohnya fa innahu rubbama ja'ahum min may yahduru mayyitahum min al-qura wal amakin al-ba'idah. Wa yubaytu 'indahum la yumkinuhum illa yudhaifu. Contoh, kalau yang datang bertakziah adalah orang-orang yang jauh dari kampung. Kita musibah lo semami. Keluarga besar kita di Aceh PD, Pak. Atau di Banda Aceh. Mereka datang satu
LR tu nama 20 roh kerja. Lalu dia bertakziah ke kita dan mereka di saat itu mereka datang betul-betul posisinya adalah tamu dari jauh. Dan kemungkinan juga mereka akan menginap di tempat kita. Itu berlaku hukum memuliakan tamu. Hanya je. Dan itu juga saya banyak baca kitab-kitab lain juga sama, Pak. Menyetruk jamir itu dari jauh, yang bersedia ju makanan, masak nasi, itu masuk kepada memuliakan tamu. Tapi karena tamunya dari jauh, yang tak mungkin dia datang dari Banda Aceh, lalu kita mengatakan datang rombongan dari Banda Aceh. Pas waktu makan kita mengatakan bahawa nyo hanjit baju hino apa? Minta abu masing-masing. Nya itu nak, Pak. Kingku ngan itu nak dari Banda Aceh. Kalau kutem jak dari jauh, kau pegak kamu lagi nyo. Itu bisa membuat masalah baru. Baik. Okey. Baik, ini dulu pahami. Nanti ini mau saya jelaskan juga sebenarnya. Jadi ini perkara pertama yang dibolehkan. Ya, perkara pertama ketika datang tamu yang jauh. Nah, perkara kedua baru seperti yang Tengku pegang. Itu mau saya jelaskan memang. Perkara kedua yang menyebabkan boleh kita makan di tempat, yaitu makanan itu bukan berasal dari harta keluarga yang ditinggalkan. Karena dalam harta keluarga yang ditinggalkan, itu di situ ada warisan. Di situ ada hak anak yatim. Kadang-kadang Pak, orang terpaksa buat makanan, habis pegak makanan, terutang warisan habis, harta anak yatim dapat jauh dari dia. Sekarang lagi ada pegang. Sekarang kalau terjadi seperti Nabi bilang, tetangga, misal hari ini meninggal, lalu lorong A sediakan makanan hari ini. Nasi, kuih, macam-macam, teh, segala macam. Dan itu bukan datang dari pihak orang berduka. Maka para ulama membolehkan untuk memakan makanan tersebut. Laginya anak pupu. Masalahnya sekarang apakah benar terjadi? Itu yang jadi masalah kan. Saya dapat berita dari beberapa teman di Aceh Selatan. Orang Aceh Selatan. Ini siapa Aceh Selatan? Tak ada yang wajah Aceh Selatan. Ya, Aceh Selatan, Pak. Saya dapat berita dari teman-teman dari Aceh Selatan. Di sana, di kampung-kampung Aceh Selatan, itu lagi Tengku Pegah. Kalau terjadi musibah, itu satu lorong, betul-betul bawa makanan, bukan kuih. Bukan kuih saja, itu rantang-rantang, Pak. Nasi, itu satu lorong itu bawa semua. Jadi tidak ada yang makan punya pihak keluarga. Laginya aman. Kalau itu aman, Pak. Mekro bawa sendiri, makan sendiri, tamu pun makan. Itu tak mengapa. Itu yang dimaksud oleh Nabi, pihak keluarga dapat makan, orang lain pun makan dari itu. Itu aman, Pak. Makanya di kampung, payah ada pegat lagi. Di kampung payah ada pegat, Pak. Lagi. Kalau mau aman, pegat lagi, Pak. Jadi, yang meninggal, lorong A. Nyo malam pun, itu lorong A, sediakan makan. Itu bukan hanya kuih teh, Pak. Payah me, Pak Tuk, Pak Bubu, payah me. Alhamdulillah, begitu seharusnya. Kalau itu aman, boleh. Itu tak mengapa. Apapun kita makan, itu tak mengapa. Tapi kalau tidak seperti itu, ini bahaya, Pak. Tanya melanggar apa yang telah diminta oleh Nabi SAW. Kadang-kadang dia anak yatim, Pak. Sampai habis harta. Demi urang jah. Nah, yang lebih palau lom, ada yang lebih palau lagi. Palau lagi apa bahasa Indonesianya? Ada yang lebih parah lagi. Ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah lagi, Pak. Nyan kagak pedenteng. Ada model ditentukan. Nyo malam sekian kameng, beh. Pak kucok kameng home tapi kim dengan kameng. Baik malai kamu kampung. Apa-apaan menan. Subhanallah. Urang meninggal. Tayu mutang untuk bela. Kenapa yang sedekah? Sedekah kadang-kadang mesti pihan keurusannya. Makanya hati-hati urusan ini. Hati-hati urusan ini. Pak, ini sebenarnya syariat bicara seperti ini. Kenapa kita yang mengaku bersyariat malah melawan keadaan seperti itu? Itu yang kedua. Jadi, kalau dibawakan oleh tetangga, itu tidak mengapa. Yang jangan, malah kita yang menghabiskan harta punya alul mayat. Karena di dalamnya ada harta yang belum dibagi, di dalamnya ada harta anak yatim. Ada yang lumayan parah sih. Kejadian-kejadian. Lumayan parah. Apa yang terjadi? Tetangga-tetangga
datang, itu menolong keluarga mayat untuk peluk bawah mana dia apa ada peluk bawah mana apa bahasa Indonesianya. Dia kupas. Mana parah tak malamnya Pak. Yang terakhir tu Pak. Yang terakhir dia agak parah macam. Jadi dia kupas telur, lalu kemudian dia kerjanya melempar kerupuk muling ke dalam minyak. Kemudian petik togi nyanbun. Tapi dia pesankan sama seluruh anak-anaknya, nak, mamak selama 7 hari di rumah fulan ya. Semua kita tidak ada makan di rumah, makan kedih mendum. Masya Allah. Subhanallah. Di rumah mati api. Kita hidupkan api di rumah samping. Jadi makan semua sampai free di sini, Pak. Di sana habis-habisan. Tinggal pegah bakpao rumah. Bawa manok ke habis, nyak mah, katanya. Nyak mah peluang ya belau bawa manok. Pat peng home. Nanti dah fikir. Pentingnya, apa-apaan semua ini, subhanallah. Sungguh kita jauh dari urusan syariat kalau seperti ini, Pak. Makanya harus rubah. Dan yang bisa rubah adalah urun tuha kampung, Pak. Yang harus duduk tuha apa, tuha lapan, rubah kembali. Kalau ada yang mengatakan, hana pupu, sigaga menyokan roh baru merasa akibat urang gasin mutang demi urusan-urusan seperti begini. Ini tidak boleh dibiasakan hal-hal seperti ini. Itu tapi boleh kalau dibawakan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak ulama, jumhur ulama mengatakan, kalau seandainya orang yang datang lalu disediakan minuman ringan oleh si pemilik musibah, orang musibah, disediakan minuman ringan, teh, kopi, kacang goreng, misal Pak, sediakan. Banyak ulama yang mengatakan selama itu tidak memberatkan bagi keluarga dan terambil dari mungkin harta sedekah yang dibawa, maka juga tidak mengapa. Jangan kalau sekadar dajib kopi, dajib teh, kuih-kuih, risol, bakwan yang sifatnya dengan peng sedekah pisip katanya, itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah makan besar, Pak, itu harus hati-hati. Itu harus hati-hati, ya. Nah, jangan sampai sudah dapat joba orang meninggal, ambil dari hartanya, bengeh lo moteh hana dihidang. Waktu ndak dihidang bengeh, Pak. Jadi bengeh wate ndak dihidang, ndak taruh. Ini dia ada yang bilang medih ke kamu, ya orang tuha kampung kan medih ke hidang, baik lagi nya. Masya Allah, orang sedang tertimpa musibah, tayu hidang, ada kedanya yang sedang bertakziah. Ini berlawanan dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kadang-kadang yang kebenaran, Bapak. Dan pihak keluarga pun kadang-kadang karena sudah terbiasa keadaan begitu, akhirnya terpaksa, walaupun bahasanya hana mangat, sebenarnya ini bahasa terpaksa, Pak. Bahasa terpaksa itu. Jadi kita yang bisa rubah-rubahlah. Jangan biasakan. Insya-Allah kalau kita rubah, maka kita lebih berkah, gampang lebih mendapatkan rahmat dengan memuliakan orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Baik. Itu perkara yang terakhir yang kita bahas seputar urusan jenazah. Ya. Baik, ada waktu sedikit untuk bertanya jawab. Silakan. Waalaikumsalam. Di Menasah. Oh, itu kembali kepada urusan tadi, Pak. Jadi kalau misalnya kita diumumkan untuk bertakziah, itu pengumuman bertakziah itu tidak ada masalah. Artinya itu sebagai ajakan untuk berbuat baik, bertakziah, itu boleh saja. Namun sampai di sana kembali ke urusan tadi. Kalau kita makan makanan ringan yang terambil dari uang sedekah tidak mengapa. Tapi kalau sudah makanan berat yang memberatkan pihak keluarga, maka itu tidak boleh. Jadi kadang-kadang begini, Pak. Kita tahu ini. Kita sudah tahu misalnya begini. Lalu kita tidak makan di situ. Kita terjaga. Tetapi urusan itu tidak hilang juga. Mesti katanya kada ada punya. Kita sudah tahu nih masalah begini. Ilung menyo makanan raya anu baju. Kita aman.
Tetapi yang yang dapat musibah tetap tak aman karena dia harus menyediakan untuk semuanya. Maka itu bukan solusi dengan tak makan di situ. Solusinya adalah pegah mbak urang musibah, ya, ana payah nak pegat sapu. Kamu yang sedia. Itu solusinya. Jadi kalau misal kita saja yang tak makan, dah baju. Tapi di urung pihak keluarga terpaksa pegat detik malam. Sama sih, tak ada berubah keadaan, Pak. Makanya yang bisa rubah urang tuha kampung. Duk rapat mesti pegat lagi kan, rubah keadaan. Baik. Seandainya ada di antara pihak keluarga yang kaya raya, lalu kemudian dia ingin bersedekah dengan menyedekahkan makanan. Itu kondisinya sudah berbeda, Pak. Berarti dia memang bersedekah di atas kekayaannya untuk orang yang meninggal. Itu sama dengan diwakafkan harta atau disedekahkan harta kepada almarhum. Dalam hadis Nabi disebutkan, yaitu seorang perempuan, dia punya kebun yang besar, punya kekayaan. Dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, seandainya aku kuwakafkan, kusedekahkan kebun ini, apakah akan bermanfaat kepada ibuku yang sudah meninggal? Apa kata Nabi? Yanfa', bermanfaat. Nah, dengan kalau begitu ya Rasulullah, ku sedekahkan. Itu dalilnya. Yang bisa menjadi alasan kalau anak kaya raya yang dia punya harta dan tidak terambil dari harta warisan, memang pegak gerau, itu insya Allah juga tidak mengapa. Dengan niat dia menyedekahkan kepada almarhum. Tapi hari ini kadang-kadang sedekahnya sedekah terpaksa. Orang yang yang sedekah, dia sendiri tidak ada rencana sedekah terpaksa. Itu yang nggak boleh. Ya. Jadi masih ada celah-celah, tapi intinya adalah jangan buat keadaan yang menyebabkan ahli keluarga bertambah-tambah dukanya. Kira-kira begitu. Ya. Baik, terakhir Pak, terakhir. Silakan Pak Rahman. Waalaikumsalam. Sebentar, saya cerna dulu pertanyaannya ini. Kalau istri yang meninggal, sunnahnya, seorang suami yang meninggal. Jadi pertanyaannya, kalau si istri yang meninggal, maka suami tidak ada masa iddah. Cuma masa menghormati keluarga istri itu tetap berlaku. Jadi kalau dibilang masa iddah tak ada, suami tidak ada masa iddah. Tapi menghormati keluarga istri itu tetap berlaku. Jadi berkabung itu, hadis itu sebenarnya bicara masalah iddah. Cuma berlaku juga kepada ihdad. Ihdad itu masa berkabung. Jadi masa berkabung itu umum. Baik yang meninggal laki-laki atau perempuan tetap ada masa berkabung. Cuma kelebihan masa itu lebih panjang bagi si perempuan yang meninggal suami. Masa berkabungnya lebih panjang. Tergabung dengan masa iddah. Kan perempuan 4 bulan 10 hari itu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bersolek, tidak boleh ini. Tapi kalau yang meninggal istri berlaku secara umum saja, 3 hari saja Pak. Si suami sudah boleh ke kantor lagi setelah 3 hari. Makanya diberikan masa tidak masuk kerja 3 hari itu sudah baik keadaannya begitu. Ya. Baik, begitu. Mudah-mudahan bisa kita renungkan, kita amalkan supaya lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.